Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Septiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas routing dinamis melanjutkan pertemuan sebelumnya yakni routing statik. Routing dinamis atau dinamik. Sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling terhubung antara router lainnya. Macam-macam dari routing dinamis. Yang pertama, RIP, Routing Informatik Protocol. Yang kedua, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, OSPF, Open Source Platforms. Yang keempat, EIGRP, Enchanted Internal Gateway Routing Protocol. Yang kelima, BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan dan kekurangan routing dinamik. Yang pertama, Kelebihan dari routing dinamik yang pertama hanya mengenal alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain yang ada jika ada yang rusak. Yang kedua yakni kekurangan. Kekurangan yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelan konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang kelima, update ARP table dibagikan ke seluruh komputer, berarti mengkonsumsi banyak RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down atau bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Oke, selanjutnya kita terdapat praktikum mengenai routing dinamis. Oke, pada praktikum kali ini yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik. Menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar berikut. Oke, di sini terlihat setiap router memiliki networknya masing-masing dan di sini terdapat 3 network seperti materi pada praktikum sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Oke, di sini kita menggunakan praktikum sebelumnya yang sama persis. Dikarenakan ini merubah dari yang sebelumnya statis menjadi dinamis. Kita sudah membuat konfigurasi IP dari PC1, selanjutnya PC2, PC3, server 1, dan server 2. Dan kita juga sudah membuat hubungan antara setiap router dengan network. Ini terhubung dengan PC1, ini dengan PC2, serial 2 terhubung dengan router 2, dan serial 3 terhubung dengan router 3. Jika router 2 karena memiliki hanya satu, maka menggunakan satu saja, terhubung dengan PC3. Serial 2 terhubung dengan router 1, dan sedangkan serial 3 terhubung dengan router 3. Selanjutnya router ketiga, ini kita berhubung dengan
network pertama yakni server 1, network kedua dengan server 2, serial kedua, serial 2 terhubung dengan router 1, dan serial 3 terhubung dengan router kedua. Selanjutnya, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Oke, sebelumnya di sini kita hapus terlebih dahulu di routing statik karena pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan routing statik. Terus, oke, di sini kita menggunakan 12, 12, 12.0. Kita sesuaikan dengan tabel berikut ini. Dikarenakan kita menggunakan Cisco Packet Tracer, maka IP yang kita isikan menjadi 12.0.0 yang sebelumnya 12.12.12.0. Begitu seterusnya, selanjutnya kita mengisikan router 2 yakni 12.0, 23.0 dan 192.168.1.0. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan di router 2. Jangan lupa menghapus terlebih dahulu di statik. Lalu kita isikan seperti tabel berikut ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke router ketiga. Untuk router ketiga terdapat ada 2 tambahan ke arah server, yakni 33.33 dan seterusnya, dan 43 dan seterusnya. Oke, mari kita isikan. Oke, mari kita isikan. Di sini jangan lupa kita hapus terlebih dahulu. RP. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router seperti berikut. No Auto Summary versi 2. Oke, kita mulai dari router 1 terlebih dahulu, yakni No Auto Summary version 2. Oke. Jika sudah, kita dapat melihat di sini terdapat RIP routing versi 2. Selanjutnya kita ke router kedua. Di sini masih belum ada versi 2, maka kita rubah No Auto Summary version 2. Kita lihat terlebih dahulu. RIP sudah selesai. Selanjutnya ke router ketiga, RIP masih belum ada, kita tambahkan No Auto Summary version 2. Kita lihat sudah selesai. Selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Masuk menu tab config global setting save. Oke, kita coba mulai dari router pertama, config global setting save. Setting pertama, yang kedua, set config global setting save, router kedua, selanjutnya router ketiga, global setting save. Sudah selesai, lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya, langkah kelima untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power
cycles device atau bisa menggunakan ALT plus S. Oke, kita coba kita menggunakan power cycles device atau LDS. Yes, kita tunggu beberapa saat sampai berwarna hijau. Atau kembali terhubung. Oke, di sini langsung sudah kembali terhubung. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masuk perintah berikut pada CLI router, show IP route. Oke, maka muncul seperti di bawah ini. Kita coba mulai dari Oke, langsung kita akan coba mulai dari router pertama. Konfigurasi RIP CLI. Kita pastikan terlebih dahulu masuk ke posisi route. Maka kita exit terlebih dahulu. Exit, exit. Oke, sini kita sudah memasuki posisi di route. Show IP route. Oke, more, 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 more. Oke, kita bisa melihat di sini kita terhubung dengan jalur 12, 12, 12, 13, dan 23. Melalui 23 melalui 13, 13, 13, dan 12, 12. 23 sebelah sini bisa melalui 13 dan 12. Di sini kita juga bisa masuk ke 33 melalui jalur 13, 13, 13. Begitupun dengan 43 melalui jalur 13, 13, 13. Selanjutnya ke 192, 168, D1, D0. Ini kita dapat terhubung karena di router pertama. Sedangkan untuk ke PC ketiga melalui jalur 12, 12, 12. Oke, kita lanjut ke router kedua. RIP, CLI, exit, exit. Selanjutnya show IP route. Oke, more, 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 more. Di sini sama seperti tadi. Untuk ke 12 melalui 12. Ke 13 sebelah sini kita harus melalui antara 23 ke arah router 3 atau 12 router 1. Selanjutnya untuk di sini terhubung dengan jalur IP 23, 23, 23, dan untuk ke arah 33 dan 43 kita harus melalui 23, 23, 23. Di sini juga bisa melalui 12, di mana kondisi kalau 23 mana. Sini terlihat untuk terhubung dengan 192.168.D1 melalui 12, 12, 12, dan juga titik 64 sama melalui 12 titik 12, 12. Dengan untuk 128 kita terhubung karena di PC 3. Selanjutnya di router ketiga. Config, RIP, CLI, exit, exit, show IP route. Oke, di sini secara otomatis hubung dengan jalur 12 melalui jalur 13 dan jalur 23. Selanjutnya terhubung dengan 13, 13, 13, terhubung dengan jalur 23, jalur 33 dan 23. 23 sebelah sini, 23 sebelah sini, dan 43 sebelah sini. Dan untuk terhubung dengan 192.168.1 melalui 13 secara otomatis, dan untuk ke arah titik 128 melalui 23.
Oke. Oke, selanjutnya pindahkan mode ke simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 ke isi MP. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Kirimkan paket simpel PTU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PTU isi MP-nya. Oke, dari PC1 ke PC2. PC1 melalui router terlebih dahulu, lalu router mencari, maka dilanjutkan ke tujuannya yakni PC2. Oke, kita skip saja, kembali ke PC1. Oke, selanjutnya yang kedua, kirimkan paket simpel PTU dari PC1 ke PC3. Oke, kita lanjutkan PC1 ke PC3. Sini PC1 mengarah ke router, lalu router mencari. Selanjutnya router menemukan di router kedua, lalu dari router kedua dikirimkan ke tujuan, yakni PC ketiga. Lalu PC3 mengembalikan ke PC pertama. Oke, kita skip. Selanjutnya, kirimkan paket simbol PTU dari PC1 ke server 1. Sama seperti tadi, PC1 ke server 1. Coba PC1 mengarah ke router, lalu router mencari, ketemu, lanjutkan ke server 3, lalu mengarah, mohon maaf, router 3 lalu mengarah ke server 1, lalu server 1 mengembalikan ke PC1. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Coba PC1 ke server 2. Oke, seringkali terjadi seperti ini karena pertama kali, maka kita coba sekali lagi PC1 ke server 2. Lanjut, next dari router, lalu ke router 3, lalu ke arah router 3 langsung ke server 2 tujuannya. Lalu kembali dari server 2, kembali ke PC1. Kita skip saja. Oke, sukses. Selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. PC3 ke arah router, lalu router mencari. Selanjutnya kita router mencari yang memiliki IP yang sama dengan tujuannya, lalu dilemparkan ke satu ke arah tujuan dari pesan dari PC3. Lalu PC1 mengembalikan ke PC3. Oke, kita lanjutkan dari PC3 ke PC2. Sama seperti tadi, PC3 ke arah router, router 2 ke arah router 1, lanjut ke PC2, lalu PC2 kembalikan ke router 1, lalu kembali ke router 2, dan kembali ke PC3. Selanjutnya PC3 ke server 1. 3 ke server 1, ke arah router terlebih dahulu, lalu router mencari, lalu ke arah server 3, router 3, lalu router 3 mencari, lalu ke arah server 1. Lalu dikembalikan ke PC3. Skip. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. PC3, router, ke router ketiga, lalu ke server, lalu kembali, setelah kembali ke router 2, lalu PC3. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Oke, karena ini satu router saja, maka tidak melalui jalur antar router. Langsung dari router ke server 2, dari server
2 kembali ke router, kembali ke server 1. Selanjutnya server 1 ke PC 1. 1 ke PC 1. Router 1 lalu ke PC 1. Kembali router 1, router 3 kembali ke server 1. Server 1 ke PC 2 sama seperti tadi, router 3 lalu router 1 langsung ke PC 2, lalu kembali ke router 1, router 3 dan kembali lagi ke server. Selanjutnya untuk yang terakhir dari server 1 ke PC 3 melalui router 3 lalu menuju router 2 selanjutnya ke PC 3. Untuk RIP sendiri memilih jalan yang lebih dekat dari tujuan. Misal dari server 1 bisa melalui router 1 terlebih dahulu, akan tetapi memilih jalan yang lebih dekat untuk mencapai tujuan atau destinasinya. Selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin ini ke-7, kembali mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ke-7, lalu amati hasil routernya. Oke, kita coba dari yang pertama, yakni tracing dari PC1 ke PC2. Oke, kita coba reset 192.1.1.65. Mohon maaf, salah. Oke, real time terlebih dahulu, lalu kita muncul. Sini melalui router, lalu langsung ke PC2. Selanjutnya, kirimkan simpel PDU dari PC1 ke PC3. PC1 ke arah PC3. Tracer 192.1.2.3. Kita bisa lihat melalui router 1, lalu melalui jalur 12, lalu melalui router 3. Mohon maaf, router 2. Selanjutnya yang ketiga, tracer dari PC1 ke server 1. Tracer 33 1. Oke, bisa kita lihat di sini melalui router 1, lalu melalui jalur 13, lalu ke server 1. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Tracer 43 di 1. Oke, sama seperti tadi melalui jalur 13, lalu ke arah servernya, tujuannya. Selanjutnya dari PC3 ke PC1. Di sini PC3 mengarah ke PC1, tracer HD92.168.1.1. Oke, bisa kita lihat melalui router terlebih dahulu, jalur 12, lalu ke PC1. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Sama halnya tadi, maka
Kita rubah IP-nya menjadi 65 untuk ke PC2. Sama seperti tadi, hanya saja kita melalui gateway 65 ke arah tujuan IP-nya yaitu titik 65. Selanjutnya dari PC3 ke arah server 1. PC3 tracer server 1 yakni 3333 KG diskan C1. Bisa kita lihat melalui router lalu ke jalur 23 lalu ke 3333. Oke, selanjutnya PTU dari PC3 ke server 2. Sama halnya seperti tadi, tapi ini melalui 43. Oke, bisa kita lihat sama melalui jalur 23 ini menuju ke server 2. Oke, selanjutnya dari server 1 ke server 2. Tracer Wallbolika 1. Oke, karena dalam satu router maka langsung saja dari jalur sebelah kiri ke menuju ke kanan karena dalam lingkup satu router. Langsung saja dari router ke server 2-nya. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Oke, PC1 192 168 1 titik. Aduh, kita lihat melalui jalur 333 terus 13 lalu ke PC1. 11 lalu PC1. Selanjutnya dari server 1 ke PC2. 1 ke PC2. Sama halnya seperti tadi, tapi di sini IP-nya 65. Oke, bisa kita lihat sama dan destinasinya 65. Sini 33, lalu 13, lalu ke sini 65. Dan yang terakhir server 1 ke PC3. Sini 1 IP dari PC3 yakni 253. Oke, bisa kita lihat melalui 33 lalu ke 23 ke PC3. Oke, selanjutnya poin ke-9, buat skenario jalur routing R1 sampai R3, jalurnya terputus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal, interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Sekarang, coba lakukan pengetesan pada poin ke-7 kembali. Oke, di sini kita coba mematikan atau menonaktifkan salah satu serial, yakni di sini mengarah ke 1313, yakni router 3. Di sini saya nonaktifkan, kita tunggu untuk beberapa detik. Oke, di sini sudah merah, maka kita bisa mencoba pengetesan, yakni seperti contoh salah satu, atau kita coba 3 dari simulasi yang ketujuh. Pertama, PC1 ke server 1. Yang seharusnya melalui router yang seharusnya router 1 ke arah router 3, kita coba apakah bisa melalui jalur tersebut ketika dinonaktifkan. W1 ke server 1, simulasi, kita jalankan. Oke, di sini kita bisa lihat router 1 langsung mengarah ke router 2 secara otomatis tanpa kita merubah apapun. Jadi kita dapat bisa melihat ketika menggunakan router dinamis, jika salah satu
koneksinya tidak terhubung atau jalurnya terputus atau bisa dibilang rusak, maka secara otomatis dapat memilih jalur lainnya. Oke, di sini kita percepat. Oke, sukses. Kita coba dari server satu atau server 2 ke arah PC1 yang seharusnya melalui sama seperti PC1 ke server satu, yakni melalui jalur 13. Kita coba melalui, apakah bisa melaluinya atau berputar. Oke, bisa kita lihat di sini berputar melalui router 2 terlebih dahulu, lalu ke router satu. Oke, mungkin kita coba studi kasus lain. Di sini serial 3 kita on-kan, tapi di sini serial 2 kita nonaktifkan. Oke, bisa kita lihat di sini merah, jadi kita coba PC1 ke PC3 yang seharusnya melalui jalur 12, apakah tetap atau berubah? Oke, sepertinya tadi masih pertama kali, maka error. Kita coba sekali lagi, satu ke arah PC3. Kita bisa lihat, oke, pesannya berputar dari router satu ke arah router 3, lalu router 3 ke router 2, karena jalur di sini terputus. Oleh sebab itu, berputar. Kita lihat, oke, kita coba dari PC3 ke PC1. Kita mencoba jalur yang sebelumnya tersambung jadi terputus saja. Tapi kalau kita mencoba PC1 ke server satu tidak berpengaruh karena jalurnya tidak terputus. Kita coba saja PC3 ke server satu. Tidak ada berpengaruh sama seperti tadi karena jalurnya masih tetap tidak ada yang terputus. Oke, kita coba di PC3 ke PC1. Sukses. Tetapi berputar karena jalur ini terputus atau rusak. Oke, kita coba kasus lain di mana di sini serial 3 jalur antara router 2 ke router 3 yang terputus. 23 ini router ketiga nonaktifkan, bisa kita lihat nonaktif. Kita lihat tadi arah PC3 ke server satu melalui sini, dan ini jalur 23 apakah masih tetap? Oke, untuk yang pertama selalu error. Kita coba lagi PC3 ke server satu. Coba. Oke, untuk yang pertama mungkin selalu error. Kita coba sekali lagi. Nah, kita bisa lihat mengarah ke router 2, maaf, mengarah ke router 1 terlebih dahulu, lalu ke router 3 berputar, tidak seperti tadi karena jalur ini sudah terputus. Router 1 kembali. Oke. Oke, mungkin sekian dulu praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.